Selamat malam, Mbak. Selamat malam juga, Mbak. Oke, halo Mbak. Perkenalkan, nama saya Delia Sevia dari program studi Ilmu Gizi Universitas Airlangga. Nah, kali ini saya akan mengajak Mbak untuk melakukan konseling nih. Namun sebelumnya, bolehkah saya mengetahui identitas Mbak meliputi nama dan usia? Eee, hmm, nama saya Meliana Chandra, biasanya dipanggil Nana. Umur saya 19 tahun. Oke, baiklah Mbak Nana. Setelah ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Mbak bersedia untuk menjawabnya secara jujur? Iya, Mbak, boleh kok. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nana atas kerjasamanya. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah Mbak mengetahui apa itu kadarsi atau keluarga sadar gizi? Eee, Kalau dari kepanjangan yang Mbak Delia kasih, sepenangkapan saya itu mungkin semacam, apa ya, lingkungan yang mendukung bagi seseorang buat, menyediakan istilahnya apa ya, fasilitas buat, ya, mencegah atau mengobati atau mengurangi apa ya, ancaman yang terjadi pada masalah yang berhubungan dengan zat gizi seperti itu, Mbak. Wah, sudah bagus sekali nih Mbak pemahamannya Mbak Nana. Saya akan jelaskan lebih detailnya lagi sedikit aja ya. Keluarga sadar gizi ini Iya. sebetulnya adalah keluarga yang mampu untuk mengenal, lalu mencegah, dan mengatasi permasalahan gizi yang ada di dalam anggota keluarganya tersebut. Nah, contohnya ini, masalah yang sering muncul, terutama di keluarga-keluarga Indonesia ya, banyak sekali remaja putri atau wanita usia subur yang mengalami anemia, sehingga peran kadarsi di sini adalah menyadarkan anggota keluarga tersebut lewat mengonsumsi tablet tambah darah atau TTD. Mbak sudah tahu belum apa itu tablet tambah darah? Eee, itu apa ya, vitamin, suplemen semacam ya kayak gitulah mungkin buat bantu produksi darah merah di dalam tubuh. Kayak gitu untuk mencegah anemia sih kalau tadi berhubungan dengan pertanyaan Mbak sebelumnya. Oh iya, wah Mbak cerdas sekali ya Mbak ya. Bener nih Enggak lah, menurut lebih pinter menurut Mbak Adel. pemahamannya Mbak Mariana sudah bagus nih. Tablet tambah darah memang sebetulnya adalah suplemen yang biasanya dikonsumsi untuk pencegahan maupun pengobatan anemia karena bisa meningkatkan produksi sel darah merah. Nah, apakah Mbak tahu nih di dalam tablet tambah darah ini terkandung apa sih kok bisa mencegah dan mengobati anemia? Tablet tambah darah ya, mungkin zat besi, iya kayaknya zat Oke, besi deh. zat besi. Wah, Mbak Melena keren ya, sudah tahu loh tentang tablet tambah darah, kandungannya juga apa. Keren. Saya juga belajar Mbak di kampus. Oh, bagus sekali Mbak, berarti ilmu yang didapatkan sangat berguna ya. Di dalam tablet tambah darah tuh benar seperti katanya Mbak Meliana, ada zat besi dan juga ada asam folat, di mana kedua zat gizi ini berfungsi sekali untuk membantu produksi sel darah merah. Itu Mbak. Eh, Mbak sudah tahu ya kalau tablet tambah darah fungsinya untuk itu. Nah, menurut Mbak penting nggak sih untuk mengonsumsi tablet tambah darah dan apakah Mbak mengonsumsinya secara rutin? Kalau saya pribadi nggak mengonsumsi karena ya jujur aja saya juga baru nggak begitu khawatir sih soal anemia, ya karena emang ya nggak ada gejala anemia sama sekali. Jadi kalau ditanya penting atau enggak, mungkin penting bagi mereka anemia kalau menurut saya, tapi ya bagi yang sehat ya nggak usah kan kalau misalnya vitamin berlebihan dalam tubuh atau apa sih, bukan vitamin sih bilangnya, eee, zat tertentu berlebihan dalam tubuh kan juga pasti berbahaya kan kalau misalnya terlalu berlebihan. Kalau menurut saya kayak Oh, gitu sih. oke, baiklah. Berarti Mbak Nana tidak mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin karena Mbak merasa kalau Mbak tidak terkena anemia ya. Enggak.
Oke, baiklah. Mbak, tahu nggak sih Mbak, kalau sebetulnya ternyata eee, kita sebagai perempuan, terutama di usia subur, itu rentan sekali terkena anemia. Kalau teman saya mungkin banyak ya, tapi nggak tahu, mungkin saya kasusnya berbeda. Saya jujur nggak begitu merasa. Oh iya, Mbak, tahu nggak sih Mbak, kenapa kok kita lebih rentan terkena anemia? Karena menstruasi nggak sih? Iya kan? Ya karena menstruasi kan darahnya keluar, walaupun darah kotor sih, tapi ya tetap aja keluar. Nah, betul sekali nih Mbak sudah, memahami ya kalau memang anemia itu rentan terjadi pada wanita usia subur akibat menstruasi, di mana menstruasi tiap bulannya itu kita pasti mengeluarkan darah menstruasi tersebut. Sehingga, tubuh kita tuh harus bisa memproduksi sel darah yang baru nih supaya kita tidak kekurangan darah atau anemia. Sehingga perlu banget untuk mengonsumsi, makanan-makanan yang kaya akan protein protein terutama di pangan hewani. Juga bisa juga dengan mengonsumsi, tablet tambah darah atau TTD ini, begitu. Ya, eee, Mbak tadi kan merasa kalau Mbak mengalami gejala letih, lemah, lesu, tidak mudah untuk fokus, dan juga mudah untuk mengantuk. Nah, Mbak tahu nggak sih kalau itu ternyata gejala anemia loh, Mbak? Jujur nggak tahu, soalnya saya kira emang kayak gitu, udah lama banget soalnya. Oh ya, sebetulnya bukan benar-benar gejala yang gimana Mbak menderita anemia, oh enggak, bukan seperti itu. Ini bisa saja kerentanan Mbak untuk menderita anemia. Jadi Mbak istilahnya mempunyai resiko terkena anemia, meskipun memang belum terkena anemia ya, gitu. Tapi sebentar deh, tapi saya seumur hidup nggak pernah yang namanya pingsan. Padahal kalau orang anemia pasti sering pingsan kan? Itu karena Mbak, belum terkena anemia, tapi memiliki Oh, resiko iya, terkena anemia, begitu iya, Mbak. iya, iya, paham, 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 paham. Nah, tadi kan Mbak mengatakan kalau suplemen tambah darah ini, tablet tambah darah ini berfungsi untuk mencegah dan mengobati anemia. Nah, karena Mbak memiliki risiko terkena anemia, selain Mbak harus mengonsumsi pangan hewani seperti yang tadi saya beritahukan, eee, Mbak sepertinya harus nih mengonsumsi tablet tambah darah nih, Mbak. Tapi kata teman saya tablet tambah darah tuh rasanya bikin enak, saya nggak mau. Oh, Kayak minum makan besi nggak sih? Kan dia mengandung zat besi. Kayak ngebut sendok jatuhnya, nggak enak lah. oh, sejujurnya ya Mbak, saya memang mengonsumsi tablet tambah darah, tapi saya tidak pernah mengalami rasa yang seperti temannya Mbaknya itu alami. Mungkin juga karena pemilihan tablet tambah darahnya. Nah, berikut ini saya akan Tergantung memberikan. merek ya. Iya, tergantung merek juga biasanya Mbak, kita nggak menutup kemungkinan. Mbak sudah menyadari ya, ternyata penting nih untuk mengonsumsi tablet tambah darah biar Mbak nggak terkena anemia, karena Mbak kan memang rentan nih istilahnya, beresiko untuk terkena anemia. Alhamdulillah sudah mungkin. Iya, betul Mbak, ketimbang tambah parah kan enak ya kalau langsung misalnya apa ya, kita cegah lah dari sekarang dibanding kita obati ya. Saya ingin memberikan saran kepada Mbak, untuk mengonsumsi tablet tambah darah yang nanti mungkin bisa saya berikan nih referensinya. Untuk usia seperti Mbak ini, cukup mengonsumsi seminggu sekali aja Mbak, Oke, oke. sehingga tidak Bisa. mengalami toksisitas nih seperti yang Mbak sebutkan di awal, betul. Atau Oh, iya, kelebihan iya. lah istilahnya, betul. Oke. Oke, baiklah, Mbak minta tolong untuk tetap, mengonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung protein ya, terutama dari bahan pangan hewani. Itu sudah sangat bagus sekali. Lalu Mbak jangan lupa untuk mengonsumsi, tablet tambah darah. Berapa kali Mbak dalam 1 minggu? Tadi 1 minggu sekali kan untuk anak seumuran saya. Iya, betul sekali, sekali seminggu ya Mbak ya. Nanti harapannya dengan Mbak mengonsumsi tablet tambah darah ini, Mbak akan tidak lebih rentan terkena anemia, sehingga bisa jauh lebih sehat lagi, tidak gampang letih, lemah, lesu, jadi lebih mudah fokus dan tidak mudah mengantuk lagi, Mbak, gitu.
Apakah Mbak mungkin ada pertanyaan lagi? Enggak sih, sekian. Saya udah nggak ada lagi pertanyaan. Oke, baik Mbak. Saya Eh, jawab kok. baik, tetap semangat ya Mbak. Pasti Mbak bisa kok. Semangat. Amin. Makasih Mbak Delia. Ya, terima kasih kembali Mbak Nana. Sampai jumpa di konseling selanjutnya ya. Iya Mbak.